Si paling perdana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kepada Siskaya dan kawan-kawan terkait kasus produksi film porno. Siskaya dan kawan-kawan dinyatakan bersalah melanggar pasal 8 Jungto pasal 34 Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi. Siskaya bersyukur atas vonis tersebut karena lebih rendah dari tuntutan jaksa 2,5 tahun penjara. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Polisi menetapkan 12 orang pemeran film porno sebagai tersangka, termasuk diantaranya Siskae, Firly Virginia, Bima Prawira, dan Fatra Ardianata. Selamat malam Indonesia, selamat bergabung dalam DNP Evening News edisi Selasa 22 Oktober 2024. Bersama saya Kevin Manoy dan langsung saja kita ikuti fokus utama malam ini. Presiden Prabowo Subianto resmi lantik 27 pejabat, termasuk diantaranya artis Raffi Ahmad. Viral, guru di Konawe Selatan dipenjara karena dituduh aniaya murid. Kami juga hadirkan informasi terkait Basuki Hadimulyono yang resmi menjadi Kepala Otorita IKN definitif. Kami buka DNP Evening News malam ini dari Election 360, di mana Presiden RI Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat negara di Istana Presiden Jakarta, termasuk kepala badan hingga utusan khusus presiden. Di antara yang dilantik adalah artis Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, serta Budiman Sujatmiko sebagai kepala badan percepatan pengentasan kemiskinan. Pelantikan ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam sumpah jabatan tersebut, para pejabat berjanji setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan menjalankan segala peraturan perundangan dengan sebaik-baiknya. Selain Raffi dan Budiman Sujatmiko, pejabat lain yang dilantik adalah Muhammad Mardiono sebagai utusan khusus presiden bidang ketahanan pangan, Setiawan Ikhlas sebagai utusan khusus presiden bidang ekonomi dan perbankan, dan juga Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Debat publik perdana Pilgub Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 akan berlangsung pada Rabu 23 Oktober. KPU Provinsi Bangka Belitung telah menentukan tema debat, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan demokrasi lokal, dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkualitas dan berkeadilan. Pasangan calon kepala daerah diingatkan untuk tidak menyerang pribadi atau personal kontestan lain saat debat publik Pilkada 2024. Bawaslu Provinsi Bangka Belitung juga mengingatkan pentingnya ketertiban dan etika dalam pelaksanaan debat publik calon pemilihan kepala daerah 2024. Pasangan calon diminta fokus pada visi, misi, dan program kerja, serta dilarang melakukan serangan pribadi atau menyebarkan materi provokatif. Moderator diharapkan bersikap profesional dan netral tanpa memberikan komentar atau kesimpulan yang berpihak. Gunung Merapi di Sleman, Yogyakarta mengalami erupsi sebanyak 2 kali pada Senin 21 Oktober 2024. Erupsi tersebut terjadi pada pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat dan meluncurkan guguran lava sebanyak 22 kali ke arah barat daya atau kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter.
Selain itu teramati juga 2 kali awan panas guguran ke arah barat daya Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 1.500 meter. Gunung Merapi memiliki ketinggian 2.968 meter di atas permukaan laut dan terletak di perbatasan Kabupaten Sengman, Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten di Jawa Tengah. Polres Bantul memusnahkan ribuan botol minuman keras atau miras berbagai merek hasil kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan dengan cara digilas dalam storm walls di halaman Mapolres Bantul pada Selasa 22 Oktober 2024. Pemusnahan barang bukti miras tersebut dihadiri jajaran Forkom Pimkap Bantul dan merupakan hasil operasi cipta kondisi melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan selama 1 bulan terakhir dengan sasaran minuman keras. Total miras yang disita dan dimusnahkan sebanyak 1.564 botol dengan rincian 398 miras berbagai merek dan juga 1.166 miras oplosan. Seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bernama Supriyani ditahan di lapas perempuan kelas 3 Kota Kendari atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Peristiwa tersebut terjadi pada April 2024 dan dilaporkan ke Polsek Baito, Konawe Selatan. Supriyani membantah tuduhan tersebut dan tidak mengakui perbuatannya saat dipanggil pihak sekolah untuk klarifikasi dan juga di hadapan kepolisian. Saksi-saksi yang dimintai keterangan juga tidak menyebut adanya penganiayaan yang dilakukan Supriyani terhadap muridnya. Kasus ini menjadi viral di media sosial dan menuai simpati dari masyarakat. Sejumlah flyer seruan unjuk rasa bertebaran di Pengadilan Negeri Andoolo, tempat sidang perdana kasus ini yang akan digelar pada Kamis 24 Oktober. Kapolres Konawe Selatan AKBP Ferry Samlaode membenarkan adanya kasus tersebut, tetapi belum memberikan penjelasan kronologi lengkapnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Lis Christian enggan berkomentar terkait kasus viral ini. Setelah menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN selama 4 bulan, Basuki Hadi Mulyono akhirnya resmi menjadi pejabat definitif Kepala Otorita IKN. Keputusan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden yang diteken oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam 2 tahun ke depan, Basuki akan fokus pada pembangunan gedung lembaga yudikatif dan legislatif di IKN, seperti DPR, MPR, MK, dan lain-lainnya. Pembangunan IKN diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. Basuki Hadi Mulyono dikenal sebagai menteri yang pekerja keras dan memiliki banyak pengalaman dalam pembangunan infrastruktur. Polres Tebing Tinggi memberikan klarifikasi terkait pemberitaan penahanan 1 mobil Agya yang bukan termasuk barang bukti. Mobil tersebut diamankan setelah jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap 4 orang yang diduga memiliki narkotika jenis sabu di sebuah kos-kosan di Jalan Aman, Kelurahan Bagele, Kota Tebing Tinggi. Setelah dilakukan pemeriksaan, mobil Terios dan motor jenis skuter Matic yang turut diamankan dalam penangkapan tersebut memiliki bukti kepemilikan. Sedangkan mobil Agya dengan nomor polisi BK1770ABX tidak memiliki bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengecekan ke Samsat Tebing Tinggi. Saat ini mobil Toyota Agya tersebut diamankan Polres Tebing Tinggi hingga pemiliknya dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB. Demikian DNP Evening News edisi Selasa 22 Oktober 2024. Saya Kevin Manoy, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam Indonesia.